Shalom, saudaraku, selamat pagi. Saudaraku, saya mencoba merenung dengan apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini, saudaraku. Ketika di dalam perenungan saya mulai mendapatkan satu konsep begini. Banyak orang itu menjalani kekristenannya dengan membawa begitu banyak keinginan, kesenangan, dan cita-cita pribadi. Mereka datang kepada Tuhan dengan daftar permohonan yang panjang. Coba ya jujur ya saudaraku yang dengar renungan ini, siapapun Anda, pencinta renungan The Message, kita itu seringkali ingin berhasil, ingin kaya, ingin sehat, ingin dihormati, ingin berhasil di dalam karir, ingin berhasil sukses dalam pekerjaan, ingin punya pasangan-pasangan dengan sesuai dengan kriteria kita, terus dan berbagai macam impian kita. Dan daftar permohonan itu panjang sekali. Saudaraku, tidak salah, tetapi kalau kita semakin mengenal suara kebenaran, semakin hidup seperti Kristus hidup, semakin kita malu begitu, saudaraku. Ini konsep cara saya berpikir, saudaraku. Di dalam pemahaman saya akan suara kebenaran ya, saya bisa menyimpulkan itu. Tuhan memang tidak melarang kita berdoa menyampaikan semua cita-cita, keinginan, kebutuhan kita. Bahkan kalau kita nggak usah doa pun Tuhan tahu kok. Betul kan? Kita nggak ngucapin pun Dia tahu kok isi hati kita. Tapi masalahnya adalah ketika seluruh hidup kekristenan itu hanya berpusat pada hal-hal seperti itu, akibatnya Tuhan tidak lagi menjadi tujuan hidup kita loh. Tapi Tuhan itu menjadi sarana untuk kita menjadikan Tuhan itu jadi batu loncatan untuk bisa mencapai tujuan kita itu. Itu bukan Kristen sebetulnya. Tapi itu semua adalah topeng kekristenan. Saya ngomong begini saudaraku supaya kita semua yang dengar renungan ini bertobat. Karena dulu saya begitu juga sama. Kalau kita semakin dalam menggali kebenaran firman Tuhan, semakin dekat dengan Allah, semakin ngerti hati Allah, kita akan tahu bahwa inti dari Injil kabar baik itu bukanlah bagaimana Allah memenuhi semua keinginan manusia, melainkan bagaimana manusia kehilangan keinginannya sendiri dan hidup hanya untuk menggenapi kehendak Allah. Nah, ini inti Injil sebetulnya. Tapi Injil hari ini diselewengkan jadi manusia itu mengenakan Injil untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini rusak, saudaraku. Ini kerusakan yang fatal. Ini sudah berbeda arah sebetulnya. Ini penyesatan yang halus, tapi dampaknya fatal sekali. Dan tidak banyak orang aware akan hal ini. Bahkan Injil yang murni yang seharusnya bagaimana membawa semua keinginan manusia itu dileburkan, dimatikan, dan menggenapi kehendak Allah itu dianggap sesuatu yang berlebihan hari ini. Yang palsu dianggap benar, yang benar dianggap palsu. Hari ini begitu. Maka sekali lagi semakin dewasa rohani seseorang, maka semakin sedikit keinginannya bagi dirinya sendiri. Itu simptomnya. Dan simptom kedua adalah semakin besar kerinduannya untuk nyenengin hati Tuhan itu semakin berkualitas. Itu simptomnya. Ada dua simptom. Simptom pertama dia semakin habis tentang dirinya. Dan simptom kedua adalah dia semakin rindu menyenangkan hati Allah. Di dalam Roma 14 ayat 8 firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik aku hidup atau mati adalah milik Tuhan. Lukas 22 ayat 42 berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Dua ayat ini yang menjadi pegangan renungan pagi hari ini.
Saudaraku, saya mau ajak saudara untuk mengingat cerita tentang Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, inti masalahnya bukan sekedar memakan buah terlarang, tetapi mereka memilih kehendak mereka sendiri di atas kehendak Allah. Itu yang menjadi masalahnya. Setan menawarkan sebuah kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri. Disoundingkan, didengungkan di telinga Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 5, setan berkata begini, kamu akan menjadi seperti Allah. Sejak saat itu saudaraku, manusia hidup berdasarkan keinginannya sendiri. Manusia ingin menentukan hidupnya sendiri. Manusia ingin mengatur masa depannya sendiri. Dan manusia ingin menjadi pusat kehidupannya sendiri. Dosa pada hakikatnya adalah hidup menurut keinginan diri. Itu dosa. Itu artinya pemberontakan kepada kehendak Allah. Allah suruh kau dan saya ke kanan, kita maunya kiri. Dan kita mementingkan kepentingan diri kita dan kita melaju ke kiri. Maka secara tidak langsung kita bisa dikatakan kita memberontak kepada Allah. Seperti Hawa dan Adam memberontak kepada Allah. Dan itu dosa. Maka dari itu, keselamatan bukan hanya pengampunan dosa. Tetapi keselamatan itu adalah pemulihan manusia untuk kembali hidup menurut kehendak Allah. Yang dulunya ke kiri, sekarang mengikuti maunya Allah ke kanan. Itulah keselamatan. Amin, saudaraku. Dosamu diampuni, tapi kalau kamu terus hidup dalam pemberontakan, kamu tetap terhilang. Karena kejatuhan manusia itu dimulai dari kehendak sendiri yang tidak mau diselesaikan. Dan akhirnya mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus adalah manusia sempurna yang hidup tanpa agenda pribadi, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 4 ayat 34. Dan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Tuhan Yesus. Terdapat dalam Yohanes 5 ayat 30. Bahkan menjelang penyalipannya, ketika penderitaan yang mengerikan ada di depan matanya, Yesus berkata begini, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ini adalah puncak kemenangan manusia sejati, saudaraku. Maka Yesus menjadi teladan kehidupan yang tidak memiliki keinginan pribadi. Orang percaya, umat pilihan, orang Kristen hari ini seharusnya diproyeksikan untuk bisa seperti Yesus. Menjadi manusia tanpa keinginan pribadi. Menjadi manusia yang tidak memiliki keegoan diri lagi, tetapi dileburkan hanya untuk kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita. Kemenangan terbesar bukan ketika seseorang mengalahkan musuhnya. Kemenangan terbesar adalah ketika seseorang berhasil mengalahkan kehendaknya sendiri demi melakukan kehendak Bapanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebanyakan orang Kristen masih sibuk memperjuangkan kepentingan dirinya. Sibuk dengan banyak cita-cita, sibuk dengan banyak hobi, sibuk dengan berbagai banyak kesenangan-kesenangan yang tertunda dari kecil sampai remaja, dewasa, terus itu yang membakar hidupnya. Jadi dupa hidupnya itu tentang bagaimana balas dendam. Yang dulunya gak bisa beli kepengen beli, yang dulunya gak punya pengen punya, yang dulunya gak bisa diraih harus bisa diraih. Itu dupa hidupnya itu aja. Padahal itu semua harusnya dikembalikan kepada kepentingan Allah. Ada gunanya gak dengan kepentingan Allah, dengan semua cita-citanya itu? Akhirnya apa yang mereka lakukan, bertuhan, beragama, melayani, tujuannya adalah supaya diberkati. Aku melayani supaya aku diberkati. Aku berdoa supaya aku berhasil. Aku beribadah supaya aku hidupku aman. Tapi orang yang semakin dewasa seharusnya tidak di titik itu.
semakin dewasa mulai mengalami perubahan orientasi hidup. Terus bertumbuh. Dia tidak lagi tanya, Tuhan apa yang bisa engkau berikan kepadaku? Aku udah melayanimu loh. Aku udah beri ini sama kamu loh. Aku udah ini dan itu loh. Mana kok kamu kok begini? Gak begitu. Tetapi orang yang matang, dia akan berkata begini, Tuhan, apa yang bisa kulakukan lagi untuk menyenangkanmu? Apalagi yang bisa kuserahkan untuk aku bisa memuaskan hatimu? Ini model orang yang tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tapi dia mulai hidup bagi kerajaan Allah. Seperti Paulus berkata, Filipi 1:21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa? Kristus bukan bagian dari hidupnya, tapi Kristus adalah seluruh hidupnya. Dupa hidupnya adalah Kristus. Karena dupa hidupnya kalau seperti Kristus dan Kristus itu sendiri, maka dupa itu akan menyenangkan dihirup oleh Bapa. Dan itu bisa dinikmati oleh Bapa. Dupa wangi kehidupan seorang anak manusia. Amin, saudaraku. Maka sekali lagi kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang kehilangan kepentingan dirinya. Karena kekristenan tanpa keinginan bukan berarti menjadi pasif, tidak punya cita-cita, jadi Kristen yang loyo, Kristen yang tidak punya masa depan, bukan. Malah Kristen yang powerful, kita tetap bekerja, kita tetap punya rencana, tapi semua rencana itu dalam Tuhan. Dalam tuntunan Roh Kudus. Kita tetap berusaha. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan kepadamu, semua hikmat, semua pengetahuan, semua takut akan Tuhan, semua tuntunan, semua hikmat, semua spirit of excellence mengikuti kita kalau kita mencari Tuhan. Amin. Dan semuanya dilakukan dengan sikap Tuhan, bila engkau berkenan aku lakukan. Bila engkau berkenan. Wah, itu luar biasa. Dan orang model begini tidak melekat pada hasil. Kalau Tuhan memberi, aku bersyukur. Kalau Tuhan tidak memberi pun, aku tetap bersyukur dan tetap mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan buka jalan, aku berjalan. Kalau Tuhan menutup jalan, aku tetap melekat kepada Tuhan. Inilah kemerdekaan rohani yang sesungguhnya. Amin. Sekali lagi saudaraku, kekristenan yang benar bukan berarti menjadi orang yang tidak punya rencana. Tetapi orang yang melakukan segalanya dengan tuntunan Allah. Takut akan Allah. Dan semuanya berjalan untuk Allah. Amin saudaraku. Banyak orang berpikir kekudusan adalah tidak merokok, tidak mabuk, tidak berbuat dosa. Semua itu memang penting. Tapi puncak kekudusan jauh lebih penting. Puncak kekudusan adalah ketika seseorang tidak lagi menginginkan apapun selain Tuhan itu sendiri. Itu puncak kekudusan. Kita nggak berdebu hati, pikiran. Hasrat kita itu Tuhan, nggak ada yang lain. Memang banyak orang akan ngomong ini kok gini banget. Oh ya memang. Seperti pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur 73:25. Ini adalah keadaan jiwa yang mulai dipulihkan kepada rancangan Allah yang semula. Tidak ada perbudakan dalam dirinya. Hatinya tidak bisa diperbudak. Pikirannya tidak bisa diperbudak. Semuanya tidak bisa diperbudak oleh dunia. Karena hatinya bukan lagi tertambat di bumi ini. Dia tidak lagi diperbudak dengan pujian manusia. Tidak lagi diperbudak dengan hasil. Tidak lagi diperbudak dengan keberhasilan dunia. Dia cuma mau memuliakan Allah dalam hidupnya. I do everything the best. Hanya untuk Tuhan. Hasilnya apapun pokoknya aku serahkan ke Tuhan. Tapi aku rancangan yang terbaik bersama Tuhan. Aku lakukan yang terbaik bersama Tuhan. Dan hasilnya aku serahkan pada Tuhan. Amin saudaraku. Karena itulah puncak kekudusan. Ketika kita sudah selesai dengan semuanya. Tanda seorang semakin dekat dengan Tuhan bukan semakin banyak berkat yang dia terima. Melainkan semakin sedikit keinginan dirinya.
Orang dunia hidup untuk terus merangsang keinginannya. Betul? Di luar sana banyak, saudaraku. Pokoknya mau mewujudkan cita-cita keinginannya. Itu orang dunia. Tapi orang percaya yang matang, yang benar dalam suara kebenaran, dia hanya hidup untuk mewujudkan kehendak Allah. Dan pada akhirnya, kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang dapat berkata seperti Tuhan Yesus yang ngomong begini, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itu orang kaya sesungguhnya, saudaraku. Kaya di dalam Tuhan. Dan ketika seseorang sampai pada titik ini, dia menemukan kekayaan yang sejati. Dia menemukan kemerdekaan yang sejati. Sebab tidak ada lagi yang harus dipertahankan bagi dirinya. Hidupnya sepenuhnya milik Allah. Dan Allah menjadi satu-satunya yang ia rindukan selama-lamanya dalam hidupnya. Semoga renungan ini membuka mata kita. Selesaikan semua tentang kita. Dan hidupkan semuanya tentang Dia. Selamat pagi Rehoboth Semarang. Selamat pagi semuanya. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan untuk kita. GSKI Rehoboth Semarang. One vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.